Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Hari ini aku pakai warna pink, tapi semoga ini bisa membawa suasana bahwa kita dalam keadaan sukacita, dalam keadaan gembira, karena damai sejahtera Tuhan yang senantiasa melingkupi hidupmu. Betul? Amin? Haleluya. Soul Seeker, aku akan bicara tentang Yesus yang gembira. Bagaimana menggembirakan Tuhan, itu yang penting dalam hidup kita. Soul Seeker, tertawa dengan hati yang gembira adalah ekspresi kegembiraan, sukacita, atau kebahagiaan yang otentik. Tertawa juga sering menjadi bagian dari interaksi sosial yang positif. Tertawa bisa membantu mengurangi stres. Betul? Jadi kita perlu banyak tertawa, banyak humor, hidupnya banyak sukacita. Aku mencari ayat dari Alkitab, dari firman Allah, yaitu yang mana bisa menunjukkan tentang Tuhan Yesus yang tertawa. Ini bukan sehari dua hari aku cari, berbulan-bulan, ternyata aku tidak menemukan kalimat Yesus tertawa. Aku tidak menemukan ekspresi tersebut di mana Yesus tertawa, tertulis di Alkitab, dan hal ini terus menjadikan buah pertanyaanku dalam hatiku, bagaimana aku dapat membuat Tuhan senang dan gembira atas perbuatanku dalam hidupku. Terlebih lagi, aku telah senantiasa mengalami kebahagiaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidupku. Aku wajib untuk mengganti, membalas sebisa mungkin untuk membuat hati Tuhan gembira. Oleh sebab itu, ikuti terus tayangan ini. Kita akan membahas bagaimana membuat hati Tuhan bergembira. Jangan skip, tetapi nantikan video yang akan lewat ini dan kita akan kembali lagi. We will be back. Oke? Silakan. Pendekatan firman itu dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Soul Seeker, kita mengenal dosa dari bangsa Israel, yaitu mengeluh. Aku rasa kita sering mendengar keluhan-keluhan dari orang lain, juga dari orang-orang sekitar kita, itu membosankan. Memang orang Israel mengeluh kepada Musa tentang kesulitan perjalanan mereka dalam Keluaran 15 ayat 24. Orang Israel mengeluh lagi tentang kesulitan hidup di padang gurun dalam Bilangan 11 ayat 1. Orang Israel mengeluh tentang keputusan Tuhan untuk membawa mereka ke tanah perjanjian dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai 4. Mengeluh sering menunjukkan kurangnya percaya pada Tuhan dan pada janji Tuhan, dan bisa dianggap sebagai bentuk kedurhakaan terhadap Tuhan. Awas bahwa kalau kita mengeluh bisa menjadi satu bentuk kedurhakaan terhadap Tuhan dan membawa konsekuensi negatif seperti hukuman atau penundaan akan jawaban doa kita.
Sering tuh kita ngalami kenapa Tuhan tidak menjawab kita. Karena sebelumnya kamu selalu mengeluh dan mengeluh. Nah, kalau seperti ini, makanya jangan sampai mengeluh itu menjadi kebiasaanmu, menjadi habitmu, dan itu membosankan Tuhan. Karena apa? Aku sendiri kalau menghadapi orang yang mengeluh, aku bosan mendengarnya. Dosa Israel yang suka mengeluh adalah contoh yang relevan untuk memahami pentingnya percaya dan taat kepada Tuhan dalam menghadapi kesulitan. Amin. Kita kan tidak bisa lepas dari kesulitan kesukaran hidup. Baiklah, kita tidak membahas tentang mengeluh saat ini, sebab ini yang tidak disukai Tuhan dan jelas tidak membuat Tuhan gembira. Kita akan membahas bagaimana membuat hati Tuhan bergembira. Sebelumnya, aku akan membacakan dari kitab Injil Lukas, pasalnya 15, ayatnya keempat sampai yang ke-7. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukan, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Sekali lagi, ia telah menemukannya, meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih dari sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Rupanya orang benar kadang malah juga tidak memerlukan pertobatan. Ya, ini 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Haleluya. Soul Seeker, Lukas 15, bab ini berisi 3 perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang, yang menekankan kasih Tuhan terhadap yang hilang dan yang mau bertobat. Hal ini bukan kegembiraan si domba yang hilang itu karena ditemukan, tetapi di sini dituliskan gembala yang bergembira karena menemukan domba yang hilang itu. Dalam ayat yang kelima, penggambaran kegembiraan digambarkan dengan memanggulnya di atas bahu gembala itu. Bukan hanya itu, ia ketika tiba di rumah memanggil sahabat tetangganya dan menceritakan. Ini sebuah kegembiraan yang tidak dapat terhitung besar kesukaan hatinya. Bagaimana kita membuat Tuhan senang, gembira, jika kamu menyadari sebagai domba yang terhilang. Baru sadar jika kamu benar-benar sudah jauh dari Tuhan. Menyadari diri sebagai domba yang terhilang, menunjukkan kesadaran akan kebutuhan, akan keselamatan, akan bimbingan daripada Tuhan. Soul Seeker, hal ini memungkinkan terjadi dalam tingkat kesadaranmu. Jika kamu sudah mentok, sudah gagal, sudah jatuh, dan ketika semua sudah hancur, entah itu bisnismu, kekayaanmu, cita-cita masa depanmu, seperti sebuah malapetaka yang hancur, barulah kamu menyadarinya. Ya toh? Benar toh? Domba yang terhilang itu sama posisinya dengan anak yang terhilang. Ketika ia pergi dan bekerja pada seseorang di negeri itu, orang itu menyuruhnya ke ladang menjaga babinya. Lalu anak yang hilang ini ingin sekali mengisi perutnya karena lapar dengan ampas makanan dari babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikan kepadanya.
Lihat, ini sebuah bukti bahwa dunia itu kejam, tidak berperi kemanusiaan. Ketika orang tertipu dalam dunia bisnis dengan orang yang dikenal, bahkan sahabatnya, bahkan mungkin orang gereja, tetapi ingat, dunia itu kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Kalau orang itu sudah mengenal duit dan mencoba menipu kita dan bahkan berhasil menipu kita, dia tidak punya belas kasihan. Ya, ngeri toh? Karena tidak seorang pun di sana yang memberikan ampas makanan babi, makanan binatang haram itu untuk dimakan sebagai kelaparannya. Lukas 15 ayat 15-16. Betapa ngerinya, dunia tidak mengizinkan walaupun makanan binatang pun tidak diizinkan untuk dicicipinya. Karena penjaga ini lapar, anak yang hilang itu lapar. Hal ini sama domba yang terhilang, sama sekali setelah ia sudah jauh dari kelompoknya, ia tidak tahu jalan pulangnya lagi, dan malam mulai datang, kegelapan menyelimutinya, kedinginan menyerangnya, dan saat itu domba yang hilang itu mengembek-embek, tetapi embek-embeknya tidak disaut oleh kelompoknya karena sudah jauh terhilang. Tidak ada pertolongan. Barulah ia sadar. Ingat, barulah ia sadar. Sudah mentok, sudah gagal, sudah jatuh, dan ketika semua sudah hancur, seperti sebuah malapetaka, barulah ia menyadarinya. Soul Seeker, gembala itu pergi di padang gurun untuk mencari satu domba yang tersesat itu. Dia cari dengan upaya sungguh-sungguh, dengan segala harap. Ia cari domba yang hilang itu. Dan ketika ia menemukan, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Tuhan akan mencari kamu yang tersesat sampai menemukan. Soul Seeker, kita kadang tidak sadar kita tersesat di dalam kita meraih cita-cita, di dalam kita menginginkan kekayaan, di dalam kita berbisnis, di dalam kita mencari peluang-peluang bisnis, kita bisa tersesat. Kita mendekati orang-orang duniawi supaya mendapat tender. Kita mendekati apa pola orang-orang duniawi itu dengan kesenangannya. Ia pergi ke nightclub, dia ikut. Dia pergi klub, dia ikut. Dia pergi ke olahraga, golf, apapun ia layani supaya ia mendapat tender. Dan Soul Seeker, ia sudah berubah rupa seperti orang dunia. Ketika diajak kesulitan-kesulitan, seharusnya dia mengatakan, kiranya Tuhan yang menolong kita. Tetapi dia tidak menyebutkan nama Tuhan sama sekali. Dia takut kalau tidak dapat tender. Jadi nama Tuhan dia tidak sebutkan. Karena apa? Dia mengatakan dia orang yang open mind. Orang yang closer. Orang yang dekat. Tetapi ia tidak pernah bercerita tentang Tuhan. Ia makin lama makin terhilang. Di kedalaman dunia bisnis, dia terhilang. Dan ketika dia mengizinkan dosa masuk dalam dirinya, ia berpesta pora, melakukan tindakan-tindakan asusila, bukan untuk kesenangan dirinya saja, tetapi untuk kesenangan rekan-rekannya yang memberikan tender-tender itu. Sehingga ia jatuh, tersesat, dan terhilang. Siapa yang dapat menolong? Kamu sendiri? Kamu sendiri sudah masuk dalam kubangan yang jauh dan dalam. Engkau tidak bisa mencari pertolongan. Hanya Tuhan Yesus yang menolongmu. Syukur kepada Tuhan, sebab Alkitab mengatakan si gembala itu, gembala agung, yaitu Tuhan, mencari domba yang terhilang itu. Mencari kamu yang terhilang itu. Ayat Alkitab mengatakan, jika aku mendaki ke langit,
Tuhan ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Maksudnya, di situ pun Tuhan ada. Mazmur 139 ayat 8. Soul seeker, menaruh tempat tidur kenyamanan dosa, tempat tidur ketidaksadaranmu, tempat tidur dosa yang menyeretmu ke dunia orang mati, ke dunia orang berdosa. Di sana pun Tuhan tetap mencarimu yang tersesat. Amin. Betapa berharganya dirimu, betapa berharganya jiwamu di hadapan Tuhan secara pribadi. Haleluya. Saya kalau mengingat ini, saya bersyukur Tuhan, siapa yang selamatkan aku. Aku orang berdosa, aku orang sombong, aku orang yang tidak mempedulikan keselamatan. Tapi hanya Tuhan Yesus yang mencari aku dan menemukan aku, sehingga aku bisa diselamatkan. Dikatakan di sana, dan kalau ia telah menemukan, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Tuhan itu gembira, meletakkan di atas bahunya itu gembira. Kata meletakkan di atas bahunya itu adalah posisi melindungi dan menjaga domba itu dengan erat. Dengan erat, kedua kaki yang sebelah kanan ini dipegang dengan tangan kiri dan tangan kanannya. Dia pegang erat. Apa maksud diletakkan di atas bahunya? Yesaya 9 ayat 6 mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, itu Yesus. Seorang putra telah diberikan untuk kita, itu Yesus. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan Tuhan itu ada di atas bahunya. Bahu merupakan lambang pemerintahan, lambang kekuasaan. Kamu diletakkan pada posisi di mana Tuhan yang mengendalikan kehidupanmu. Bukan dirimu lagi. Bukan dirimu lagi. Sebab kamu sudah gagal, kamu sudah hancur. Jika hidup dikendalikan dengan dirimu sendiri. Konsep Tuhan menemukan kembali kamu yang terhilang. Itu menjadi sebuah kegembiraan Tuhan. Di mana engkau ditemukan Tuhan. Menemukan kamu yang mau berada dalam pelukan Tuhan kembali. Kamu mau bertobat, kembali untuk minta tolong. Berharap hanya Tuhan satu-satunya penolong dan keselamatanmu. Dalam Alkitab menggambarkan Yesus dengan emosi yang autentik dalam interaksinya, mencakup aspek emosi seperti sukacita dalam konteks tertentu. Dan kegembiraan Tuhan mengalir juga dalam jiwamu. Dalam Yohanes 15 ayat 11 mengatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitaku menjadi penuh. Kegembiraan Tuhan merupakan kegembiraanmu. Aku sudah ditemukan Tuhan, dan bukan manusia yang menemukan aku, tetapi Gembala Agung yang mencari dan menemukan aku. Soul seeker, bagaimana kita membuat Tuhan bergembira? Jadilah domba yang ditemukan. Janganlah engkau menyingkir dari kelompok domba-domba itu. Janganlah engkau mencoba lari dan akhirnya engkau terjerumus dan terhilang. Dan ketika Tuhan menemukanmu, tangkap tangannya. Katakan, aku membutuhkan Tuhan. Aku membutuhkan keselamatanmu Tuhan. Aku telah hancur, aku telah gagal. Aku membutuhkan Tuhan. Kalau tidak dengan Tuhan, aku akan mati. Aku akan mati di padang gurun yang kering itu. Soul seeker, hari ini, apapun keadaanmu, apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan takut. Allah tetap ada untuk menolong kamu. Allah tetap ada untuk menemukan kamu. Hari ini adalah hari yang istimewa. Kita menjadikan Tuhan gembira. Karena apa? Kita mau bertobat. Kita mau berubah. Kita mau menjadi anak Tuhan yang baik. Soul seeker,
Kiranya ini boleh menjadi berkat. Dan terus kawal hidupmu untuk dekat dengan Tuhan. Dan terus kawal pola tingkah hidupmu di dalam Tuhan, supaya engkau tidak tersesat, supaya engkau tidak hancur, supaya engkau tidak terhilang, tetapi engkau tetap ada di bahu Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan, di dalam kuasa Tuhan, di dalam pemerintahan Tuhan. Engkau akan hidup, engkau akan hidup. Puji nama Tuhan. Aku akan berdoa bagi kalian semua. Tuhan Yesus berkati setiap orang yang sudah mendengar firman ini. Kami tahu Tuhan, kami sering keluar dari jalurnya Tuhan, dan kami bisa tersesat Tuhan. Aku minta ampun Tuhan. Aku minta ampun Tuhan. Aku ingin bertobat. Aku ingin pulih kembali. Aku ingin diangkat oleh Tuhan. Tuhan Yesus, tolong aku Tuhan. Tolong aku. Temukan aku Tuhan. Angkat aku di atas bahumu Tuhan. Supaya aku tidak akan hilang lagi. Tetapi aku akan ditemukan Tuhan. Dan itu yang membuat Tuhan gembira. Karena aku mau diangkat Tuhan. Mau digendong Tuhan. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, aku berdoa supaya ini dapat dipahami oleh setiap orang yang mendengar di Think of Soul Channel. Puji nama Tuhan. Amin. Oke, Soul Seeker, kiranya khotbah yang singkat ini, tetapi aku sungguh mengalami bahwa bagaimana aku bisa membuat Tuhan gembira, di mana aku mau menyediakan hidupku yang tunduk peraturan Tuhan, yang mau bertobat, yang mau berubah, yang mau dikendalikan oleh Tuhan di dalam kehidupanku sehari-hari. Puji nama Tuhan. Have news. Shalom Aleichem. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Sorry, aku pakai pakaian pink ini supaya menunjukkan Tuhan gembira. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa.